Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niluhria Widayanti, jurusan Teknik Informatika, Program Studi Sistem Informasi, dengan NIM 53142032 kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan smart home yang telah saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Teknologi IoT. Nah, di sini saya menggunakan device DLC100 atau biasa disebut dengan home gateway, di mana home gateway merupakan perangkat penghubung antara smartphone dengan semua perangkat yang terhubung pada home gateway nantinya. Nah, untuk end-device saya menggunakan server dan smartphone. Nah, server ini berfungsi untuk menerima permintaan jaringan yang masuk dan penyimpanan berbagai jenis data. Nah, untuk smartphone, yaitu untuk pengendalian atau pengontrol semua perangkat yang terhubung pada home gateway nantinya. Nah, pada smart home ini, saya menggunakan 4 komponen, di mana untuk komponen pertama yaitu ada teras rumah, untuk komponen kedua ada ruang tengah, untuk komponen ketiga ada kamar, dan untuk komponen keempat ada garasi. Nah, kita masuk pada komponen pertama yaitu teras rumah, di mana pada teras rumah ini saya akan membuat pendeteksi gerak otomatis. Nah, untuk membuat pendeteksi gerak otomatis ini, saya menggunakan perangkat motion detektor, siren, dan webcam sebagai pelengkap. Nah, sebelum membuat pendeteksi gerak otomatis ini, saya sudah membuat rule-nya terlebih dahulu. Kita akan buka di smartphone. Nah, kita masuk kepada IoT Monitor. Nah, kita masuk pada condition. Nah, pada condition ini, tadi kan kita akan membuat tentang pendeteksi otomatis. Nah, jika ada orang datang, maka kondisi motion detector on is true, maka siren on to true, webcam on to true. Jadi siren akan menyala dan webcam juga akan menyala. Nah, jika tidak ada orang datang, maka condition detector on is false dan siren on to false, webcam on to false. Jadi siren akan mati dan webcam akan mati karena tidak ada deteksi gerakan. Nah, ini. Jika orang datang, motion detector on is true, maka akan menghasilkan kondisi siren on to true, webcam on to true. Nah, jika tidak ada orang datang, maka motion detector on is false dan menghasilkan kondisi siren on to false, webcam on to false. Jadi, siren akan mati dan webcam akan mati. Nah, baik, di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan tentang rule yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini jika ada deteksi gerakan yang mendekati motion detektor, maka siren dan webcam akan menyala. Nah, di sini siren dan webcam akan menyala. Dan jika tidak ada gerakan, maka webcam dan siren akan mati. Nah, itu sudah mati. Nah, kita masuk pada komponen yang kedua, yaitu pada ruang tengah. Nah, pada ruang tengah ini, saya membuat pintu masuk otomatis, di mana untuk membuat pintu masuk otomatis ini, saya menggunakan perangkat RFID Reader dan RFID Card 2. RFID Card
2. Nah, untuk membuat pintu otomatis ini, saya sudah membuat rule-nya terlebih dahulu. Nah, kita masuk pada rule yang tadi. Nah, yaitu buka pintu rumah, maka condition pembaca card ID sama dengan 1001, pintu lock to unlock. Nah, tutup pintu rumah, kartu pembaca card ID tidak sama dengan 1001, yaitu pintu lock to lock. Nah, jika orang rumah akan membuka pintu rumah, maka orang rumah akan menggunakan card ID 1001, maka pintu akan terbuka. Nah, jika ada orang asing yang ingin membuka pintu, maka pintu tersebut akan tertutup atau terkunci karena kartu card ID mereka sama dengan 1002. Nah, saya akan mempraktekkan tentang rule yang saya jelaskan ini. Nah, jika orang rumah akan masuk, maka menggunakan RFID card yang ini, nah, pintu rumah akan terbuka. Nah, apabila orang asing akan membuka pintu rumah akan otomatis terkunci. Nah, selain itu, pada ruang tengah ini, saya juga membuat tentang kipas angin otomatis, di mana jika jendela 1 dan jendela 2 ini dibuka, maka kipas angin akan mati. Tetapi, jika jendela 1 dan jendela 2 ini tertutup, maka kipas angin akan menyala. Nah, untuk rule-nya yaitu ini. Nah, untuk jendela tengah tutup, yaitu condition jendela on is false, dan jendela 2 is false, on is false, mereka akan menghasilkan kipas to Higgs, jadi kipas akan menyala. Nah, jika jendela dibuka, maka menghasilkan kondisi jendela on is true, jendela 2 on is true, maka menghasilkan kipas status to off. Jadi jendela dibuka, maka kipas akan mati. Nah, baik, saya akan mencoba untuk mempraktekannya, di mana jika jendela ini dibuka, maka kipas angin akan mati. Nah, jika jendela ini ditutup, maka kipas akan menyala. Nah, kita masuk pada komponen yang ketiga, yaitu di kamar. Nah, di kamar ini saya juga membuat AC dan lampu akan menyala otomatis jika pintu kamar dibuka. Nah, untuk perangkat yang saya gunakan pada di kamar ini, komponen kamar ini yaitu door atau pintu, light atau lampu kamar, dan AC. Nah, untuk rule-nya, nah, buka pintu kamar. Jika kita masuk untuk membuka pintu kamar, pintu open is true, yaitu AC dan lampu akan mati. AC akan menyala, AC akan mati, dan jika kita menutup pintu open is false, yaitu AC on to true dan lampu status to on. Jadi, jika kita menutup pintu, AC dan lampunya akan menyala. Dan jika kita membuka pintu, lampu dan AC-nya akan mati. Baik, kita akan praktekkan. Nah, kita tutup terlebih dahulu. Nah, kalau pintu ditutup, maka lampu dan AC akan menyala. Dan jika pintu dibuka, lampu dan AC akan mati. Nah, kita masuk pada komponen yang keempat, yaitu garasi. Nah, di mana pada garasi ini saya membuat tentang garasi otomatis terbuka. Yaitu pada garasi otomatis ini saya menggunakan perangkat motion detector, card, dan garasi. Nah,
Untuk rule-nya, pendeteksi untuk membuat garasi otomatis ini, saya sudah membuat rule-nya terlebih dahulu, di mana, nah, jika garasi terbuka, maka akan menghasilkan kondisi motion detector on is true, yaitu set garasi on to true. Dan jika garasi tertutup, maka motion detector is false, yaitu set garasi on to false. Mana? Nah ini, untuk garasi terbuka, motion detector on is true. Jadi jika ada pendeteksi gerak, garasi akan terbuka sendiri, yaitu garasi on to true. Nah, jika garasi tertutup, maka motion detector on is false, di mana garasi on to false. Jadi jika tidak ada gerak yang terdeteksi, maka garasi akan tertutup sendiri. Nah, saya akan mencoba mempraktekkan tentang rule yang saya buat tadi, yaitu jika ada gerakan yang terdeteksi, maka garasi akan terbuka. Nah, sebagai contoh yaitu misalnya mobil ini, jika akan ada mobil datang, maka garasi akan terbuka. Nah, jika tidak ada gerakan yang terdeteksi, maka garasi akan tertutup. Nah, itulah presentasi smart home yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.